rokok kok Marlboro, ini produk Yahudi. Oke. Ini hari ke berapa? Balik lagi bersama di channel kita Kosong aja. Oke, jadi hari ini malam yang penuh ceria ini kita kedatangan salah satu tamu yang bisa dibilang jadwalnya padat guys ya. Padat susah banget dipanggil. Jadi kita tuh harus bikin jadwal dulu sama manajernya. Calling dulu. Jadi dulunya ada manajernya guys. Jadi kita calling sama manajernya. Akhirnya waktu itu sempat tercancel ya kan sama manajernya. Resmi banget kita ya. Jadi tadi sempat tercancel sama beliau. Akhirnya sekarang udah bisa datang. Akhirnya. Terima kasih loh udah berkunjung. Terima kasih udah bisa di sini lah, diundang lah. Saksi sejarah sih ini, kita bisa mengundang salah satu tamu yang luar biasa sih. Jadi kita terlalu gimana sih ya? ngejilat banget gue ya. Ya ini salah satu satu jurusan juga. Iya, satu jurusan. Satu angkatan macam. Perkenalkan dulu siapa namanya? Ya, nama saya Z Muhammad Rifai. Bisa Bisa dipanggil Z lah ya. Z. Nah, Kayak ini dong Z. apa tuh? Sama Abjad. Ya emang abjad. Oh iya. Sebenarnya tulisannya ZEID. Lah? ZEID tulisannya. ZED. ZEID. Z. Sebenarnya kan kalau menurut yang benar ya kan seharusnya Zaid kan. Iya. Oh iya. Z kayak Z Sabit karena Iya. ya mungkin biar keren dikit tapi ya panggilnya Z. Kalau panggil Zaid kan Saya Zaid. kayak enak ya. Enak ya. Kalau Terlalu sedikit rada-rada ke barat-baratan ya. Z. Ya. Z. Iya. Kalau barat ZEDD nggak sih? Oh iya benar. Iya. ZEDD. Z ini asal dari mana Z? Asli Malang. Asli Malang. Lahir di Rumah Sakit Muhammadiyah. Oh iya. Ya lahir di situ. Asli Malang. Cuma, Jadi, iya lanjut. Ya kurang nih guys. Chemistry-nya. Ya cuman mulai. awalnya emang di belakang UB rumahnya. Oh dulu di belakang mobil. Berarti sekarang pindah nih. Sekarang pindah karena masalah keluarga cerai kan dulu. Orang Oh. tua, jadi ikut ibu lah di Karangploso. Karangploso. Iya agak jauh ya. Berarti tadi ini dari Karangploso nih. Iya. Wih jauh bro. Makanya kasih makan terus sini nasi padang ya. Iya. Aman bisa. Aman ya. Tadi udah di briefing juga kok. Udah di briefing aman. Aman. Dia keren deh, multi kampus. Kayak tinggal di belakang UB, lahir di UM. Maksudnya di UIN. Oh iya ya betul ya. Di kampus. Dulu setahu gue ya, dia tuh punya reason yang agak nyeleneh guys. Kenapa tinggal di UB? Lu dulu pernah cerita ke gue, ingat gak lu? Enggak. Apa? Karena gini, dia tuh dulu pernah pengen tinggal di UB tuh gara-gara dia cuma pengen lihat orang main basket. Oh, bukan gitu. Gimana tuh? Enggak, bukan gitu reasonnya. Reasonnya apa tuh? Kayak gini, jadi awal tuh emang tinggal di belakang UB kan. Oke. Cuman ini jadi ya emang kecil dulu suka diajak ke UB buat lihat basket ini. Oh berarti lu pandai juga main basket ya? Enggak juga. Dia doang. Gitu? Doang main. Terus waktu itu pindah ke Karangploso. Oke. Jadi setelah cerai aku ke Karangploso. Oh. Kan seharusnya kan milih kan. Iya. Mau di UB atau ikut siapa gitu kan. Iya. Ya setelah agak gede ya, dipikir-pikir enak di Karangploso karena apa? Bebas. Oh. Ya. Kalau keluarga bapakku kan agak amis ya. Oke. Jadi kayak sholat di masjid ini ya. Iya. Masya Allah. Harus apa itu sana gitu. Gak mau dan Iya. ngerokok bebas. Iya. Kalau di sama bapak nggak boleh ngerokok. Boleh Oh sebenarnya. boleh. Waktu itu pernah sama bapakku Oke. diajak ngopi yuk katanya. Yuk. Terus mana rokoknya? Dia bilang gitu. Tapi pas itu sebelumnya belum pernah tahu bapak. Belum pernah tahu. Oke. Kayaknya udah tahu ya. Iya, tapi namanya. diem aja gitu. Iya. Terus mana rokok waktu itu
zamannya Marlboro masih 20.000 tuh. Wah, kala itu, bro. kala itu bro, iya. Kala itu, Cok. Iya, aku dulu Marlboro. Terus bapakku pas waktu di warung kopi, mana rokoknya? Dikeluarin, keluarin ini. Mukanya marah, aku pikir nggak boleh rokok. Iya. Dia marah, katanya. Aku diem, namanya takut kan. Iya. Rokok kok Marlboro, ini produk Yahudi. Disupport bro. Nggak expect banget jawabannya. Oke. Terus ya Surya, Samsu itu Indonesia gitu. Yang Islam aja gitu. Ini jadi peluru kata dia. Anjir, kupikir gak boleh ngerokoknya, cuman ini produk Yahudi, jangan beli-beli. Oh, mulai sejak itu lu udah nggak Mulai pernah saat Marlboro. itu, udah ngerokok makin lo sampai sakit, sampai ini nih. Tahu? Oh, yang itu, yang Ini sebenarnya Kenapa tuh? dari dalam waktu itu kan di ronsen. Jadi kayak ada saluran TBC itu loh. Iya. Oke. Jadi tiba-tiba muncul kayak gini. Ya Allah. Berarti itu karena rokok ini. Kayaknya. Ada salah satu karena rokok lah gitu ya. Baru tahu nih kalau ada di sini. Tapi dia bukannya malah trauma ya, malah makin menjadi deh. Nggak bisa bro ini. Oh, nggak bisa. Susah bro. Ah, asik. Susah, Iya sih. susah. Karena ini Kehidupan. kita bisa tahu sesuatu ini dari rokok. Dari rokok. Tuh, Benar. filosofi rokok. Tapi seriusan aku pernah ngobrol sama, ya bukan ngejudge orang yang ngerokok ya. Oke. Iya. Kan ada tuh kayak Ahmad Dhani. Iya. Beliau kan Iya. nggak ngerokok, cuman Hmm. kalau dilihat kan super power ya. Iya. Tapi seriusan aku pernah ngobrol sama anak yang nggak ngerokok. Pas aku tanyain kenapa nggak ngerokok, nggak suka. Kalau ngopi nggak juga lah. Terus di rumah ngapain kayak gitu. Iya. Ternyata ya ketika ngobrol makin jauh juga nggak Nggak nyambung. Nah, Iya betul jadi- sih betul sih. Ya udah deh, berhubung aku ngerokok, yang ngobrolnya emang ngerokok aja sih. Iya. Oke. 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 Keren sih. Z ini juga gabung sama apa ya? Dibilang bukan komunitas sih, grup ya. Grup lah, grup. Grup Band Gambus. lah. Ya Ben, Jatuhnya band. Band ya? Jadinya band apa ya? Kalau Gambus tuh masuknya apa nih? dibilang band sih. Band ya? Band cuman genrenya Arab. Oh iya. Band genrenya Arab. Cuman kalau ngomongin Gambus, kayak kalau Melayu tuh genre apa sih sebenarnya? Melayu. Melayu itu sama sih, itu gambus jatuhnya, Cuk. Iya. Gambus. Awalnya kan emang Dari waktu musik gambus kan. masuk ke Indonesia namanya gitar gambus nih kan Ah. kalau dari Arabnya kan gitar oud, Oke. oud gitu. Iya. Oud kan artinya kalau kayu ya, emang Iya, kayu kan. emang kayu. Ya. Masuk ke Indonesia banyak alat yang sama sebenarnya di Indonesia. Oh, salah satu alat musik dari wilayah mana gitu masih juga pakai kayu, guys. Dan itu sebenarnya kayak sama kayak gambus kan? Iya, awalnya iya. gitar oud masuk ke Indonesia dibilang gambus ya karena di Indonesia sudah ada alat kayak gitu namanya gambus. Oh iya. Jadi kalau misalnya nggak ada si gambusnya itu nggak bisa dibilang gambus. Nggak bisa. Karena emang musiknya emang butuh suara itu. Kalau nggak ada itu Oh. nggak bisa jadi gambus. Oke. Kalau digantiin kan kalau sekarang kan udah ini nih. Udah Apa-apa elektrik. iya elektrik. Kadang di HP ada. Iya. Tapi tetap nggak bisa ya. Nggak bisa. Itunya harus show up juga ya. Harus show up. Iya. Kan sekarang juga ada yang nggak harus melembung. Oh iya. Ada yang elektrik yang biasanya Yang- Oh, gitar listrik biasa. Yang Itu bisa ada. dibikin efeknya. enggak. Dia bentuknya tetap gambus, cuman udah gepeng, udah kayak gitar listrik. Jadi Oh. gitar gambus elektrik. Biasanya teman-teman yang perutnya gede-gede kan banyak tuh Iya. temanku yang Iya. itu pakai gitar Oh. yang Oh, gambus elektrik. Iya. Karena kalau gede dia udah gede, makin gini jadi banyak gitu. Tapi lu megang apa tuh di band? Ya kebetulan dengan seruling. Seruling kayak. Tapi lu megang ini juga nggak? Yang kayak skateboard apa tuh? Klarinet. Klarinet. Tapi lu saxophone juga bisa nggak? Belum pernah coba, cuman kalau di strukturnya mungkin bisa lah ya, karena sama. Kayaknya nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh-jauh. Iya. Cuman kalau klarinet nggak cocok juga buat gambus. Oh, Jadi sebenarnya nggak cocok. iya, karakternya tuh Beda gitu ya. Turki sebenarnya. Oh. Lebih modern kan kalau Iya. klarinet ya. Iya. Lebih modern. Lebih modern. Jadi aku main klarinet tuh kalau musik Turki. Oh. Oh, jadi kalau ada misalnya harus pakai Turki nih, baru lu pakai Baru pakai klarinet. baru klarinet.
Tapi kalau biar Arab lu makanya yang suruling Suruling, biasa. karena juga beatnya cepet banget tuh. Kayak cepet. Oh, Jadi iya. pakai suruling tuh lebih lincah lah jarinya. Karena klarinet berat kan. Iya, berat. Kayak nge-gym. Oh iya, nge-gym yang pegangannya juga ini kan Lihat lebih nih, juga. Main musik juga, nge-gym juga. Iya, balik berotot. berotot. Benar. Itu awal bisa main suling tuh Iya. gimana? Tuh. Nah, sebenarnya guys ya, Oke. awalnya tuh bener-bener nggak nyangka nih. Oke. Jadi dulu aku kan mondok nih. Oke. Oh iya. Aku kan anak pondok. Sama kita anak pondok. Oke, kita juga anak dia. Iya, tapi lu pondok kan modern Iya, tuh. astagfirullah. Lu masih itu, iya lanjut. Ya, jadi anak mondok. Dulu aku mondok di Surabaya tuh 8 tahun. Jadi lulus SD Langsung. SMP. Oh. SMP tuh 3 tahun, terus 2 tahun, 1 tahun di 1 tahun gap year di rumah. Waktu gap year tuh setahun. Jadi aku sebelum pulang tuh emang di pondok kan ada kayak ajar marawis gitu. Oke. Iya. Surlingnya tuh kayak enak gitu. Jadi aku sebenarnya tertarik sama suling waktu SD. Oke. SD itu recorder, jadi ada lagu ambilkan bulan bu ibu. Berarti dari SD tuh udah mulai nyoba-nyoba tuh Cuman sebenarnya. recorder. Iya, baru tahu suling Arab tuh waktu di pondok. Kayak kawala, namanya kawala lah. Terus enak ya suaranya. Terus iseng-iseng nyoba. Ini gimana sih caranya kayak belajar. Pulang aku beli suling Arab yang benar-benar suling Arab. Tapi belum bisa di situ ya. Belum. Mas beli aja dulu. Beli akhirnya coba-coba di rumah lah selama setahun sama ambil kan teman-teman juga ada yang gitaran. Jadi sambil belajar musik gitu. Iya. Suling. Tapi awal pas masih di pondok tuh aku telepon sama orang tua. Iya. Sama ayah tiri kan cerai kan sama Iya. ayah tiri. Kuliah mau masuk apa kan? Ya masuk apa kayak agama kayak Iya. nggak mau musik kata dia. Aku langsung di hati tuh kayak bergejolak, musik? Aku ini anak pondok loh, aku udah belajar ngaji kita Oke. ini. Oke. Masa musik gak masuk akal nih, wah kayak gitu, remeh-remehin dah. Akhirnya selama setahun tuh aku iseng-iseng belajar musik ini, belajar seruling. Akhirnya diajak teman-temanku, kebetulan main gambus temanku. Oh iya. Masuklah di situ. Aku tanya-tanya, di mana kalau belajar gambus ini. Terus dia tahu, terus kamu bisa alat musik apa gitu? Aku bilang ya seruling lah gitu. Seminggu kemudian dia bilang Sherlock gitu. Lah ada apa nih? Kenapa? Mampir aja gitu. Ternyata udah sampai dia telepon, ayo keluar bawa sulingmu katanya. Wih kemana? Udah ayo ikut katanya. Hah? Udah naik. Kemana nih? Udah ikut aja. Jalan gak pernah dijawab. Tapi pas di situ udah bisa belum? Udah bisa. Oh, udah bisa. Oke. Itu lu udah bisa genre-genre Arab sama Turki tuh kalau itu. Ya kan kalau Arab, musik Arab kan sama kayak Kiroah ya. Ada Bayati. Sekalinya tuh itu. Jadi notnya tuh nggak perlu not kayak piano ya, tapi Bayati sama Nahawan ya. Kalau piano ya. Kalau piano tetap sama chord kan, ABC. ABC, Do, iya. mayor, 7 dim kayak gitu. Waktu udah sampai di tempatnya latihan, tiba-tiba ayo main gitu katanya. Wah, nggak tahu nih main apa ya. Ayo, main. Sulingnya salah, bukan notnya nggak sama kayak D, G gitu. Akhirnya suruh main, wah gimana nih nggak tahu. Akhirnya udah selesai latihan, ditanya udah ikut grup belum? Ya udah ikut sini aja lah. Udah masuk gitu. Akhirnya aku mikir dulu kayak nggak mau, sekarang jadi malah jadi fokus. Gimana sih? Ya. Berarti pas dulu awal-awal belajar nggak ada niatan masuk grup mana tuh enggak? Nggak ada sama sekali. Berarti ya Iseng-iseng kecemplung gitu. kecemplung ya. Iya. Kecemplungnya juga langsung diajak gitu. Udah masuk aja gitu. Iya. Kayak mengalir gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, nama grupnya itu apa? Nama grupnya Jim. Oh ya, ini salah satu souvenir dari grup bandnya guys. Ya. Jadi nanti kalau misalnya mau beli ada link bio di bawah. Aja guys. Ini dijual ya bajunya? Ada masih ya baru ngerilis Baru Masya ngerilis. Allah. Merchandise ya jatuhnya. Merchandise ya. di Instagram namanya Jim Store. Jim Store, oke. Langsung guys. Tuh, Yuk mampir yuk. Kita kan suka kan musik-musik kan. Ya Arab. kalau desainnya sih nggak kalah lah ya sama yang lain. Ya. Sok banget masuknya. udah masuk kita bro. endorse ya. Nah kan kalau suling nih udah ya ibaratnya udah jago lah ya. Ya. Terus mau pindah lagi mungkin
bukan pindah sih, mau mulai belajar apa alat lain. Lebih ke nggak ada waktu. Nggak ada waktu Kayak nyoba yang lain. Tapi lu basic gitar sama keyboard bisa? Basic. Bisa lah, chord doang. Chord doang. Tapi menurut lu dasar dari segala alat musik itu harus dari yang chord gitu kan? Enggak sih, kalau awalnya tuh sebenarnya yang penting kenal aja sama passion lu di alat apa gitu. Kalau gitar Oh iya, drum kan juga nggak pakai chord ya, kan cuma pakai Tempo. Iya, tempo doang. Tempo. Iya, gue tuh sempat megang drum juga. Yang dikejar tuh tempo. Jadi lu kala ada di kala pas musik galau pun lu kadang harus dapet tempo sedihnya dapet. Jadi pas naik lu harus tahu naiknya kapan gitu. ya benar. Itu rada berat juga dulu Ya, sempat megang drum. jiwa lah. Pokoknya Iya. pakai jiwa, pakai hati. Semuanya harus pakai hati ya. Lu harus kenal sama alat musik dulu ya. Harus Iya betul. Harus masuk jiwanya. Kalau lu pelajarin semua alat nih, ntar jadinya tahu sedikit banyak hal kayak gitu. Oke. Bukan tahu bener satu gitu, enggak. Jadi sedikit satu alat taunya dikit dulu. Ya. Jadi ya kalau bisa dihindari lah yang kayak gitu, nggak bakal bisa jadi lu. Musik yang awal dari yang ketidaksengajaan jadi anggota band beneran nih. Iya. Sekarang gue pengen ngebahas asal muasal dari si Gambus ini nih. Ya, Gambus nih dibilang musik juga awalnya malah bukan kayak musik ya. Awalnya bukan. Kayak alat syair gitu loh. Oke. Jadi kalau dilihat datanya ya sempet lah explore namanya anak muda ya. Iya. Nah itu awal yang megang Gambus tuh namanya Ibnu Suraij. Ibnu Suraij. Ibnu Itu Suraij. awal orang yang pegang Gambus. Itu masa-masa Rasulullah apa tadi ini? Masanya Umar bin Khattab. Masya Allah. Masa sahabat berarti ya kalau itu. Nah cuman juga ya kalau bahas musik haram atau enggak ya. Ya itu mah. Terserah lu dah. Ada itu mah ya. Nah, Oke. Terus kalau mungkin dari segi scale-nya ya mirip Kiro'ah lah, ada Bayati, Nahawan, Sika, Hijaz gitu. Berarti emang intisarinya ngambil dari situ. Intisarinya emang dari situ. Iya. Ya namanya musik kan ikut ini apa mulut kan, orang-orang hitam kan juga ini orang-orang Afrika awalnya kan nggak boleh musik jadi pakai beatbox. Awal masal itu dari situ. Ya sama lah kayak gitu. Ya nggak sih kalau Tahu kan bertahan? Gue tahu juga salah satu asal drum box itu di kala Eropa masa itu kan dipegang sama postur-postur kan. Oke. Paus-paus. Nah, Pastor. kala itu pastor. Iya. Kala itu ada pelarangan nggak boleh musikan. Jadi pelarian mereka itu pakai box-box ikan. Nah, itu awal muasal dari drum box. Kajon. tahun ya. Awal muasal. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya musik tergantung dari daerahnya mana. Kalau mulutnya dia nyanyi gimana ya udah alat musiknya bakal ikut mulutnya. Misal orang Arab juga ya. Kayak gitu. Makanya musiknya juga gitu. Orang hitam rap juga kan. Beatbox terus PTK gitu. Pasti kan. Oh iya ya. Ya, jadi ikut orangnya. Terus kalau sejarah masuk ke Indonesia ya itu tadi dari orang Arab kan yang hijrah ke Indonesia. Selain dakwah kan Iya banget. Iya. ya bayangin aja dari perjalanan dari Arab ke Indonesia di kapal nggak ngapa-ngapain. Iya, Nggak mungkin. Apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu berapa bulan di sini. Setahunan, nah, makanya pakai alat musik. Alat musik hari sampai di sini juga dikenalin. Ada yang sama. Di sini juga ada alatnya. Iya. Yarbab, biola, sama lah. Seruling semua daerah punya seruling. Nah, Kayak gitu. Berarti kan gini kan dulu kala itu kan Arab lagi maju-majunya nih, Islam. Otomatis genre musik Bayati, Nahawan itu masuk ke barat nih. Masuk ke barat. Jadi kalau entah mana yang benar ya, cuman ya dilihat dari segi semuanya kan apa-apa semakin dipermudah ya. Iya. Jadi dulu tuh ya sebenarnya musik tuh ada nada mayor, selain mayor minor tuh udah crash. Iya, ada keren. Sebenarnya lebih baik lagi kalau kita mengenal musik Arab tuh ada namanya quarter note. Jadi sika kayak di atasnya crash, di bawahnya crash. Di bawahnya Jadi tadi. benar-benar fals. Oh. Kalau itu juga ada penamaannya lagi. ya Iya.
di kalau belajar not balok juga ada namanya kayak slash apa. Jadi sebenarnya pemusik yang kayak orkestra kenal sama not kayak gitu. Berhubung kayak mungkin dipermudah ya, jadi cuma minor, mayor. Kayak musik ada ini. Kan beda banget kan kayak kalau dengar Fales kan Iya. maksudnya. Berarti orang barat itu kurang lebih belajar dari sana. Iya, ilmunya Dasarnya berarti dari sana. dasarnya kayak dari Arab dan Berarti ada kemungkinan lahirnya rock pop punk tuh dari sana juga dari sana dong. juga kan. Iya. Do Re Mi Fa Sol kalau lu nonton podcastnya yang ada Ustadz Felix Xiao-nya, Iya. dia bahas Oh, iya. Do Re Mi Fa Sol La Si itu dari Iya. Duror Mufasolati. Duror Mufasal. Oh iya. Ya kalau nggak salah zamannya Ibnu Rus ya itu juga nada tuh dipakai kayak buat nenangin orang. Oh iya, sakit kalah jiwa. zaman Usmani, iya, Nah, gue ingat. jadi pakai nada. Ya, Ilmu baru loh. kalau musik nggak bikin lu makin bahagia ya jangan didengerin. Iya. Seharusnya musik tuh malah bikin lu sembuh, bikin lu ini. Iya. Seharusnya ya. Seharusnya. Tapi orang sekarang kan patah hati, dengernya ya sedih, makin sedih kan. makin sedih. Tapi kan bentuk musik itu kan bentuk ekspresi. Ekspresi. Iya. Ya, namanya seni ya. Dan gak banyak juga salah satu penyanyi terkenal Freddie Mercury kan bikin lagu tuh bentuk ekspresi dia, Ekspresi dia. kekecewaan bercampur kesedihan, bercampur kebahagiaan juga kan di Iya, sana. iya. Ya musik kampus juga gitu. Jadi kayak nadanya ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang Iya. kayak ketakutan. Oh ya tadi gambus tuh yang gitar itu ya? Iya, yang Iya, kita pokoknya itu kita tadi. itu. Itu Sebenarnya. ya itulah yang disebut gambus Gambus. sebenarnya ya. Oke. Kalau musiknya tuh Musiknya apa? Kalau genre. genrenya kalau dibilang tuh mirip dangdut ya sebenarnya. Oh. Sebenarnya kalau di sini dangdut, di sana ini gambus. Nah, kalau orang sana nyebutnya samrot. Samrot. Samrot, samar. Ya. Itu ada kemiripan sama India nggak kalau gitu? Kan India juga rada-rada dangdut. Iya, sebenarnya saudara lah. Oh, saudara ya. Jadi orang Oke. Arab, orang Arab belajar nada sika, nada quarter tone-nya itu ke India. Oh, masya Allah. Nah, gitu. Iya, Jadi iya. kayak ya kesinambungan lah semua. Turki tuh jadi kalau menurut sejarahnya katanya ya, aku lihat di podcast Arab itu ada dua murid satu guru. Yang satu ngajarin jadinya ke Timur Tengah, maksudnya ke Turki ya sampai ke Eropa. Iya, sama Kayak gitu. Arab juga. Arab tuh masuk Timur Tengah nggak? Arab Timur Tengah kan. Timur Tengah lah. Terus satunya lagi kan tadi ada dua siswa nih, ada satu ke Timur Tengah, satunya lagi kemana? Ke Turki sampai ke Eropa. Oh, gitu. Jadi kalau cikal bakalnya Eropa kayaknya dari Turki deh. Soalnya Turki lebih ya sampai sekarang modern lah. Modern. Oh iya, Iya. iya. Hmm. Berarti dari satu guru ya? Satu gurunya ini aku nggak tahu siapa kok bisa jenius kayak gitu bikin nada. Iya, Iya, itu iya. guys, betul Nah, guys. itu pikiran apa tuh ya? Itu ya. Dan apa dia? Atau pas itu lagi ngopi kali, rokok kali ya mungkin. Iya mungkin ya. Sensor. Oke, aman. Editor tolong ya. Biasa deh saya istirahat dulu ya. Capek banget. Banyak chat-chat ini yang minta, Mas bisa join nggak? Jadi nggak lah. Enggak emang kamera. Ya, emang kameranya. Kita udah disclaimer. Oh ya, kan tadi ngebahas gambus nih ada bahasa-bahasa Arab kayak misalkan samro apa segala macam segala. Nah, ini ada keterkaitan nggak? Mungkin Dengan budaya Arab. budaya atau mungkin keluarga atau gimana? Budayanya ya. Budayanya. Ya seperti yang kita lihat lah sekarang di komunitas Arab di Indonesia kan juga pakainya gambus lah. Iya. Nah itu memang kalau menurut sejarahnya sih awalnya tuh emang ada namanya Syekh Ahmad Jum'ah. Oke. Itu beliau ibunya Yaman, bapaknya India. Oke. Ya itu jadi beliau mencampurkan antara India dan Arab dan Yaman. Oh, dicampurin tuh. Ya dicampurin. Jadi ya jadinya musik yang gambus yang sekarang ini gitu. Jadi kalau India kan pakai satu doang tuh tabla tuh. Iya. Kalau beliau mikir banyak alat tapi dengarnya kayak tabla gimana ya? Ya udah jadinya ada komposisinya lah. Oh. Kayak rebana kan Ya. ada laki ada cewek kayak gitu. Iya. Laki cewek. Nah, itu juga sama sebenarnya tapi sebetulnya bukan laki cewek gitu. Itu kan biar mudah aja Biar mungkin. mudahnya. Ada lagi saya mungkin tanya jawab segala macam. Ya, nah beliau pencetus awal lah bisa dibilang kayak gitu. Di Indonesia juga ada Siapa tuh? orang awal
pencetus awal gambus di Indonesia tuh juga namanya Habib Segaf Assegaf. Beliau Oh, dari daerah Segaf juga ya? beliau anaknya Wali Kutub. Wali Kutub. Masya Allah. Habib Abu Bakar Narsih. Itu. Iya. Jadi beliau awal di Indonesia lah pencetus musik gambus di Indonesia. Oh, aku kira pas beliau main tuh sebenarnya udah ada gambus itu, sebutan gambus itu udah ada sebenarnya. Aku kira gitu. Oh. Ternyata pencetusnya tuh beliau. Beliau yang awal main musik Arab lah di Iya, iya, iya. Indonesia. Oh, beliau tuh paling awal tuh di Indonesia ya. Termasuk paling awal lah. Termasuk paling awal. Berarti namanya juga dari beliau gitu. Nama. Nah, iya, gambus. Nama. Kalau nama gambus kan gitarnya doang tuh. Oh, gitarnya. Awal Iya, pendidikan iya. gitar masuk ke Oh, iya, Indonesia. iya. Kalau musiknya ya tetap samar ya, samrot. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, beliau saat itu juga orang-orang juga belum kenal kan. Iya, belum kenal. Jadi sampai Yuni nawarin nih, sampai nawarin nggak dibayar kayak gitu. Nggak dibayar sama sekali kayak gitu awalnya. Iya. Kalau sekarang orang kenapa ngundang gambus, kalau mungkin ya karena condong ke Islam ya. Iya. Iya. Ya, paling kelihatannya kayak kalau Islam ya gambus lah gitu. Iya. Kalau nggak hadroh gitu. Iya, Iya. padahal nggak juga. Nggak juga. Musik, kata-katanya juga ada yang porno lah. Lagu porno, lagu cinta, lagu ini banyak lah. Tapi dilihatnya pakaiannya kayak gitu, jadinya ya daripada undang dangdut yang kayak Iya. gitu, mungkin kalau agak Islami Padahal sebenarnya makna lagunya itu juga nggak Islam-Islam nggak Islami banget. banget. Cuman Iya, iya. mungkin karena liriknya juga kiasan, jadi Iya. ya lu sandarin ke Allah, lu sandarin ke Rasulullah, lu sandarin ke paham. siapa, jadi kan Iya. katanya cuma aku cinta gitu. Iya. Cintanya ini siapa gitu. Cewek kayak siapa kayak gitu. Makanya Padahal juga nggak dikit kan musik-musik apa? Ya? Kok gue bilangnya indie ya? Musik-musik yang apa yang sedikit kayak 420 itu kayak Ford gitu ya. Kan itu kan juga genrenya kadang-kadang bentuknya bahasa puisi kan. Ada musikalisasi itu kan puisi dijadikan musik kan. ya. Iya. Nah, itu kan juga maknanya luas. Kayak Ada gitu juga bisa diundang. Musik Arab juga awalnya udah gitu, ke syair kan zaman dulu juga kayak gitu udah. Artinya bisa luas, di Indonesia ini juga artinya nggak nyambung. Iya, Di betul. translate gitu wah. Nice. Padahal bentuknya sesuatu yang apa ya? Diundangnya Islami nih, tapi sebenarnya aslinya maknanya juga luas gitu. Luas juga. Luas juga. Gak bisa lu ngejudge. Wah ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting nikmatin lah. Nikmatin Iya, tuh. nikmatin sih. Ya, mungkin karena condongnya ke Islam ya, jadi yang kiai nggak joget di dangdut, jogetnya di gambus kayak gitu. Oh Oh iya. Oh iya ada. Iya. Gue tuh pernah lihat ini. Nggak tahu bener apa nggak ya sebutannya. Biasanya kalau di Habib tuh kalau ada haul kan ada rohah dulu tuh Sebelum acaranya. sebelum acara kan. Nah itu ada Zafin, tari Zafin apa tari apa sih ber itu? Ya, Zafin itu Melayu. Iya. Melayu. Zafin tuh Melayu. Zafin Jadi tuh tempat Melayu. gue kalau lu misalnya Rock bikin bangunan, lu bikin upacara itu, kita sebelum memulai acara itu ada namanya tarian Zafin. Ah, Jadi nanti pas udah selesai tari Zafin itu di sela-sela mau akhir si penarinya itu bakal bawa sirih sama apa apa ya? Apa? Sirih Madu, sama madu. bukan sirih sama yang itu pinang. Oh, pinang. Jadi lu kudu dimakan. Itu adatnya kami. Oh pinang. Oh iya iya. Nah itu, ternyata ada kesamaan dan tariannya pun sama, hampir-hampir mirip. Yang aku nggak habis pikir, kenapa sama gitu loh. Ah. Kenapa sama? Emang apa semuanya sebenarnya kita ini Arab kayak gitu. Nah, iya. Kayak gitu. Iya juga ya. Iya. Jadi ada keterkaitan. Oh ini sama ini. Oh sama juga gini. Iya. Kayak musik Minang atau musik mana tuh? Oh iya. Ya, nama judulnya Salam Bar. Awalnya aku lihat di apa nih Salam Barayo. Pas gunungin lah. Ini sekalinya Arab banget. Kayak gitu, bener. Sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu? Iya. Mungkin karena ini sih Z, dulu kan Samudra Pasai itu kan tempat ini kan singgah sananya apa sih, tempat peradaban maju sama tempat mampir-mampir orang-orang luar Ya kan. mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Ya mungkin ya Dari itu benar situ, sih. dari situ Dari kan. situ iya. Kalau itu juga Melayu kan sampai Thailand kan, saking luasnya Melayu. Iya Thailand kan negara Islam. Negara juga Islam awalnya. Oh alah Islam juga kan Thailand. Iya bro, dulu Termasuk gede mungkin kali ya dulu ya. besar Islam banget di sana. Indo tuh besar banget dulu. Di era Hindu Buddha itu ada Majapahit saking besarnya. Ya. Di Islam itu Melayu sampai bagian Thailand tadi. Ya benar. Gajah Mada itu kan dulu ya salah satu mimpinya mempersatukan Nusantara. Nah Nusantara itu ternyata sampai ke bagian atas sana guys. Saking besarnya dulu.
gitu. Iya, Setahu iya. gue ya, setahu gue ya guys. Setahu Iya, gue kan namanya spekulasi. Iya, spekulasi. Siapa yang larang? Ya betul. Nah ini darah-darah seni kan akhirnya kan ikut gambus ini. Nah sebenarnya dari atas tuh dulu ada yang seniman juga nggak sih? Ada yang gambus juga atau? Oh, iya. Itu aku nggak tahu. Nggak tahu. Cuman kalau dari ibu ya, waktu itu aku tanya ke nenek, sebenarnya kalau seni ini dari mana sih? Oh ada kakek buyutmu dulu, itu ketua ini apa Jaran Kepang. Oh, Kepang. Udah lumping Iya. Semalang katanya gitu. Dulu. Dulu iya, katanya. iya. Oh. Tapi seberangan banget ya. Iya. 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 Iya biasanya gitu tuh Ada orang-orang darahnya lah. seniman pasti ada darahnya. Ada darahnya. Entah di mana, entah masih ujung jauh Ya, banget mungkin. pasti Pasti ada. ada. Pasti ada. Nggak mungkin. Jadi Wah, iya. jadi orang jadi dari kakek lu tuh ada yang ini ya sempat megang Jaran Kepang. Ya ada kakek dari ibu. Tapi nggak kakek langsung ya. Ya, Ada kakek buyut. apa yang sebutnya ya? Ya apalah itulah. Adalah darah. Ada ya. Iya. Tapi lu seneng gak sama fashion lu sekarang? Nah, Kan awalnya lu tadi sempat kenapa harus ambil musik sih? Waktu itu pernah ditelepon kan sempat di pondok. Ya awalnya kayak susah ya menerima. Bukan susah ya kayak kok bisa sih gitu. nggak nyangka gitu lah ya. Nyangka. Ya, ternyata ya mungkin jalannya udah gini. Jalannya ya. Emang harus kan setiap orang jalanin peran gak sih? Iya. Wah, asik. Dalam. Jalannya. Peran. Iya, Soalnya bener-bener. ada nih kisah yang dari lahir tuh udah lumpuh. Seminggu sebelum meninggal dia bisa jalan, bisa ini. Iya, dan dia bilang ke satu orang gitu, ya hidup cuma peran. Masya Allah. Wah, gokil. Gokil sih. Ya. Cuman peran loh. Jalanin aja selama Jalanin itu bisa ngarahin lu positif, lu bisa hidup, Asik. Bener. lu bisa ngejalanin semuanya lah. Seneng, sedih. Berasa lagi diceramain. Kata-kata hari ini sih guys, hidup itu cuma perang sih. Iya lah, betul lah. Ngejalanin peran lu sebagai ini, sebagai itu ya. Jangan milih, yang penting lu ibadah deh. Masya Allah, ibadah dan Ibadah dengan cara masing-masing. Bermusik juga beribadah. Ibadah tadi Kalau cerita- positif segala cerita macam. itu. Ya kalau kerja ibadah ya semua kerja dong, Iya, betul. apapun. Benar. Oke. Ya mungkin buat hari ini gitu aja sih guys, buat malam ini kita udah banyak banget ya. Sorry ya kalau kemana-mana. Wah, Nggak apa-apa ya kameranya mati-mati dulu. Ya, tahu. Justru kita dapat banyak wawasan Iya, baru. wawasan baru sih. Nggak nyambung Asal ya. nyambung. Mantap. Asal muasal dari gambus, terus masuknya Arab itu, musik-musiknya juga ya kan, Masya Allah. Di Indonesia. Luar biasa sih. Tapi kalau yang belakang-belakang ini ada yang tahu kan? Di kafir. Jadi ingat sama bapaknya beliau tadi ngomong. Apa itu? Ini rokok apa nih Mas Moro nih? Oh iya. Kafir. Yahudi gitu. Nah, gitu deh. Oke. Mungkin next lagi kita entah kita ngobrol bertiga aja atau mungkin ada bintang tamu lagi. Mungkin bisa part 2 nih. Bisa juga. Rame ya. Orangnya baru dua. Jangan lupa tapi beli nih. Iya, Gym Gym Store. Gym Store. Oke. Oke. Mungkin itu aja guys. Closing ya? Ya, see you See you next time. Yo. Thank you, bye bye. Thank you. Thank you mas. Thank you ya. Thank you. Oke.